pagi semua. Sudah bisa dengar suara Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kemudian sebelum kita mau mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa dipersilahkan. Ya. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 2 ya, materi baru, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Kebetulan Ibu tadi sudah upload ada modul ya, ada modul terkait dengan materi tersebut di Google Classroom. Oke, sebentar kita share screen. Ini ya. Untuk limit fungsi aljabar, Ibu jadwalkan untuk 3 pertemuan ya. Semoga sesuai dengan target ya. Hari ini kita akan belajar konsep, sifat, dan limit fungsi dengan metode substitusi. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kalian mendengar kata-kata hampir atau mendekati. Pernah ya dengar kata hampir gitu? Misalnya hampir sampai gitu ya. Misalnya ditanya temannya, udah sampai mana gitu? Udah sampai mana sekarang gitu? Ini bentar lagi sampai atau hampir sampai, udah mau deket gitu ya. Nah, terus di sini kita lihat, misalnya ya, di sini ada lagi contoh Ronaldo hampir mencetak gol. Hampir mencetak gol ya. Artinya kalau hampir tuh belum kejadian gitu ya, belum kejadian dia mencetak gol gitu. Kemudian yang berikutnya, kecepatan motor itu mendekati 120 km per jam. Nah, mendekati berarti hampir ke 120 km per jam dan sebagainya. Nah, kata hampir atau mendekati dalam matematika disebut dengan limit ya. Gitu. Oke, kita lihat dulu di bawahnya. Di sini ada pendekatan nilai X dari kiri dan kanan. Yang pertama ada konsep limit fungsi di suatu titik melalui pendekatan intuitif, yaitu dimulai dengan menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik-titik tersebut, terkecuali di titik itu sendiri. Sebagai contoh, di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Ya. Kemudian kita tahu bahwa jika kita substitusikan nilai x sama dengan 3, ya, kalau kita masukin nih, X-nya kita ganti dengan 3, maka akan mendapatkan bentuk 0 per 0. Nah, dalam matematika 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Ya. Ini adalah bentuk tak tentu. Oke. Kemudian, akan tetapi jika kita melakukan substitusi nilai X selain 3, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah mendekati fungsi tersebut. Nah, kita bisa perhatikan tabel yang ada di bawahnya. Nah, di sini kita coba substitusikan nilai X selain 3 ya. Tapi yang mendekati 3. Baik itu dari kiri, kalau di garis bilangan kan gini ya. Kalau Ibu punya angka 3 di sini, berarti kan ada dari kiri artinya sebelum 3, itu bisa mulai dari di sini 2,8 ya. Ini kan sebelum 3 ya. Terus ada 2,9, ada 2,99, ada 2,999, dan seterusnya. Nah, yang jelas X-nya akan mendekati 3 dari kiri. Ya. Dari kiri garis bilangan ya. Kemudian dari kanan juga. Nah, dari kanan artinya nilai X-nya lebih dari 3. Yaitu bisa juga 3,001, ini kan udah lebih dari 3 ya. 3,01, ada 3,1, 3,15, 3,2, dan seterusnya. Sampai dia mendekati 3, gitu ya. Nah, nilai-nilai X ini akan, sebentar Ibu geser. Nilai-nilai X ini akan kita substitusikan ke dalam fungsi fx-nya. Jadi kita substitusikan, untuk X 2,8 ternyata didapatkan nilai fx-nya 5,8.
Untuk 2,9 ternyata dapat fx-nya 5,9. Untuk 2,99 nilai fx-nya 5,99 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, 3,2 kita substitusikan dapat 6,2. 3,15 dapat 6,15 ya. Kemudian 3,1 dapat 6,1 dan seterusnya. Ternyata nilainya fx-nya itu mendekati berapa nih? 5,999. Kalau yang ini 6,001. Ternyata nilai fx-nya mendekati 6 ya. Nah, kalau tadi kita buat x-nya mendekati 3, dari kiri maupun dari kanan, ternyata nilai fx-nya kita dapatkan mendekati 6. Tapi cuma mendekati, nggak benar-benar 6 ya gitu. Nah, terus kita lihat di sini, pendekatan nilai x kuadrat min 9 per x min 3 dengan nilai x mendekati 3. Nah, untuk x yang mendekati 3 dari arah kiri, nilai fx-nya mendekati 6. Nah, ini kita lihat tadi ya, ada 5,999 kalau diterusin nanti semakin mendekati 6. Nah, kemudian keadaan seperti ini dikatakan limit kiri dari x mendekati 3 adalah 6. Dan dapat ditulis dengan notasi, nah, untuk notasi limit dari kiri, ya, limit dari kiri itu nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi lim fx sama dengan 6 untuk x mendekati 3 dari kiri. 3 dari kiri artinya nanti ditulisnya gini. X mendekati 3 min. Ini dari kiri nih. Ya. Gitu. Terus kita lihat lagi untuk x yang mendekati 3 dari arah kanan, nilai fx-nya mendekati 6. Sama ya tadi ya. Ada di 6,001 kalau kita teruskan lagi nanti nilai fx-nya pasti akan mendekati semakin mendekati 6. Gitu. Keadaan seperti ini dikatakan limit kiri dari x mendekati 3 adalah 6, sama ya. Dan dapat dituliskan dengan notasi limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan sama dengan 6. Nah, kalau dari kanan itu simbolnya berarti x mendekati 3 plus. Ya, kalau dari kiri pangkatnya min, tapi kalau dari kanan pangkatnya plus. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya nilainya sama-sama 6 ya, ini tadi. Maka bisa kita simpulkan bahwa limit x kuadrat min 9 per x min 3 untuk x mendekati 3, baik itu dari kiri maupun dari kanan, nilainya adalah 6. Ya, gitu. Ini kalau kita mencari pendekatan limitnya menggunakan tabel. Ya, sedangkan kalau kita lihat di grafiknya, grafik untuk fungsi x kuadrat min 9 per x min 3, itu kalau tergambarkan seperti pada gambar ini ya. Ini gambar grafiknya seperti ini. Nah, berdasarkan grafik dapat kita simpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati 3 dari kiri, x mendekati 3, x3-nya itu kan di sini ya. Ini x3-nya nih. X mendekati 3 dari kiri, artinya kalau kita lihat dari garisnya, dari bawah ini ke atas ya, ini ke sana, ternyata nilai fx-nya, atau kalau di grafik kan nilai fx itu sama aja nilai y-nya ya. Nilai y-nya di sini mendekati 6. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan, artinya dari atas ke sini, ya kan? Nah, ternyata sama juga nilainya mendekati 6, seperti itu. Sehingga karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama, kita punya nilai limit fx untuk x mendekati 3-nya nilainya adalah 6 juga. Gitu. Ya. Mungkin ini terkait dengan teori awalnya, kita lihat lagi di sebelah. Bentar. Oke. Nah, ini untuk modulnya ini mirip ya materinya dengan yang ada di LKS, cuman mungkin Ibu agak melengkapi sedikit gitu yang ada di LKS. Nah, ini ada nih di LKS nih. Kita lihat dulu yang atas ya. Limit suatu fungsi fx untuk x mendekati nilai b, nilai b-nya sembarang ya, bisa berapapun, adalah harga yang paling dekat dari fx pada saat x mendekati nilai b. Nah, kita perhatikan dulu ada 3 buah grafik di sini. Untuk grafik yang pertama,
pada fungsi fx untuk x mendekati b, b-nya tuh ini ya. Nih, diperoleh nilai fungsi fx-nya mendekati fa. Oh, sorry, ini fb ya. Ini Bu, typo sedikit, nah, fb ya. Karena kalau kita dekati dari kiri artinya mengikuti grafik ya, dari kiri, ini mendekati fb, begitupun dari kanan, ini juga mendekati fb, gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, sehingga nilai limitnya di X sama dengan B adalah FB ya. Karena dari kiri maupun dari kanan dia sama-sama nilainya FB gitu. Oke, kita lihat yang kedua. Sebentar. Ini Ibu geser dulu. Aduh. Sebentar. Oke. Nih. Kita geser dulu deh nih. Nah, ini kita perhatikan yang grafik kedua ya. Pada fungsi hx, ini ada dua fungsinya di sini. Kenapa kok ada dua? Karena grafiknya ada dua, ada yang melengkung, ada yang lurus ke bawah ya. Di sini fungsinya ada mx. Mx ini untuk nilai x-nya kurang dari sama dengan b. Jadi yang ada di sebelah kirinya b, ini b-nya di sini. Sedangkan untuk nx-nya itu adalah fungsi yang ada di sebelah kanannya b, atau kita sebut saja untuk x-nya lebih dari b gitu ya. Kemudian kita perhatikan untuk x mendekati b dari kiri atau hb, dan dari kanan atau hb juga ya sama ya. Diperoleh hasil yang sama, yaitu ini hb ya. Untuk x-nya mendekati dari kiri, untuk fungsi mx-nya tadi nilainya hb, dari kanan juga sama. Dia sama-sama ketemu di sini nih. Ternyata untuk nilai y-nya adalah hb. Jadi dari kiri maupun dari kanan nilainya sama-sama hb. Artinya limit hx untuk x mendekati b ya, untuk kedua fungsi dia sama-sama hb ya. Nah, gitu. Kita lihat lagi di grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga juga punya dua fungsi ya di situ. Ada mx dan ada kx ya di situ. Oh sorry, ada mx dan ada nx. Kx itu fungsi umumnya yang didefinisikan jadi dua fungsi, yaitu mx dan nx. Nah untuk mx karena ada di sebelah kirinya b ya, berarti mx-nya untuk x kurang dari sama dengan b. Sedangkan untuk nx-nya itu ada di sebelah kanannya, berarti untuk x lebih dari b. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya keterangannya. Untuk x mendekati b dari kiri diperoleh mb ya. X dari kiri diperoleh mb ini ya. Karena dia melengkung mendekati nilai y-nya adalah mb, dan x mendekati b dari kanan diperoleh nb, diperoleh yang ini. Karena dia cuma sampai sini nih. Nah, nih, cuma sampai sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Karena tadi dari kiri dapatnya MB, dari kanan dapatnya NB. Ya. Maka nilai limit fungsi KX untuk X mendekati B tidak ada. Kenapa? Karena nilai limit kiri dan kanannya tidak sama. Itu ya. Jadi nilai limit itu dikatakan ada dan punya nilai jika, kita lihat ada kesimpulannya ya di bawah sini. Nah, limit fungsi fx untuk x mendekati b ada nih ya. Ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati nilai tunggal L untuk semua x mendekati b. Dan yang kedua, limit fungsi mempunyai sifat, nah ini tadi yang seperti Ibu bilang. Jadi dia ada nilainya dan dia punya dia ada nilainya ya. Jika dan hanya jika nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama. Ya. Jadi kalau misalnya nilai limit kiri dan nilai limit kanannya tidak sama, artinya nilai limit fx-nya tidak ada gitu ya. Nggak ada nilainya gitu. Oke, itu kesimpulannya ya untuk limit ya. Jadi kalau mau nyari limit nanti bisa pakai teori ini. Kita cek dulu kirinya, kita cek dulu limit kanannya. Kalau dia sama berarti ada nilai limitnya, tapi kalau dia nggak sama berarti tidak ada nilai limitnya. Itu. Bukan 0 ya, kalau tidak ada tuh bukan 0. 0 itu masih ada nilai limitnya. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu
Tapi sebelum lanjut ada pertanyaan dulu mungkin terkait teorinya. Mungkin masih banyak simbol-simbol ya di sini ya. Nanti kita lihat di latihan soalnya gitu. Nah, ini udah masuk nih, udah mau mulai ke contoh soal. Kita lihat sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kalau tadi bicara konsepnya, sekarang bicara sifat-sifatnya. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Sekarang kita perhatikan dulu di sini untuk sifat yang pertama. Untuk nilai limit k, untuk x mendekati c, c-nya ini adalah nilai berapapun ya. K ini adalah sebuah konstanta ya. K-nya ini adalah konstanta, artinya dia nggak punya variabel X-nya. Jadi cuman kayak contohnya nih. Limit 7 untuk X mendekati 5. Nilainya adalah dirinya sendiri. Jadi 7 itu sendiri. Sesuai dengan teorinya ya. Limit K, X mendekati C, nilainya adalah K itu sendiri. Berarti ini nilainya adalah si 7-nya itu sendiri. Gitu. Gampang nih. Kalau misalnya lagi Ibu tambahin. Ibu punya limit X mendekati 3, terus di sini 8. Nilainya berapa nih? Ada yang tahu? Berapa nilainya? Kalau kayak gini? Halo? Masa dari 42 orang nggak ada yang jawab? 8. 8 ya? Nah, jadi dirinya sendiri kita jawabannya. Oke, kita cek lagi di sifat yang kedua. Di sini ada limit X untuk X mendekati C. Itu nilainya adalah si C-nya. Nah, contohnya ini. Limit X untuk X mendekati 6. Kita tinggal ganti aja X-nya dengan 6 ya. Nah, ganti X-nya dengan 6. Jadi jawabannya di sini adalah 6. Gitu. Kalau Ibu punya lagi, misal contoh sini. Limit X mendekati min 1 untuk fungsinya X. Berapa nih nilainya? Min 1. Betul, itu ya. Oke, berarti cukup paham 1, 2. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini ada limit K dikali dengan Fx untuk X mendekati C. Itu sama aja K-nya bisa kita keluarkan dulu dari limitnya ya. Karena K-nya kan konstanta ya, nilai yang tidak akan berubah gitu istilahnya ya. Terus di sini kita bisa menghitung nilai limit Fx untuk X mendekati C. Nah, untuk soal ini kita punya limit 4x kuadrat untuk X mendekati negatif 1. Di sini K-nya adalah si 4-nya nih. Nah, 4-nya bisa kita keluarin. Berarti jadi 4 limit. Ini X mendekati 1. Fungsinya tinggal X kuadrat. 4-nya kan udah dikeluarin ya. Baru kita bisa ganti nilai X-nya dengan min 1. Jadi ketika mau, ini namanya metode substitusi. Nanti kita perdalam lagi di bawah ada. Setelah materi sifat ya. Setelah kita mau, ini kan habis ini stepnya adalah substitusi nilai X-nya ya. Jadi substitusi limitnya nggak usah ditulis lagi. Ya. Jadi 4 dikali dengan min 1 kuadrat. Min 1 dikuadratkan kan hasilnya 1 ya. 4 dikali dengan 1 hasilnya tetap 4. Seperti itu. Ya. Oke, itu untuk sifat yang ketiga. Sekarang kita cek lagi sifat yang keempat. Di sini ada penjumlahan fungsi. Limit X mendekati C, limit Fx ditambah Gx untuk X mendekati C, itu sama aja limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Nah, contohnya ada di bawahnya. Ada penjumlahan nih. Ini dibatasi dengan tanda plus ya di sini. Berarti untuk mengerjakan ini bisa kita pecah jadi 2 bagian. Yang pertama X kuadrat ditambah lagi 7X. Gitu. Nanti hasilnya sama aja ketika kalian langsung substitusi ya. Tanpa menggunakan sifat ini. Misalnya 3-nya langsung diganti ke X kuadrat sama 7X gitu. Nanti hasilnya sama ketika kalian ngerjainnya satu-satu seperti ini. Gitu. Ini cuma buat membuktikan sifatnya ya. Oke, kita sekarang ganti X-nya dengan 3. Berarti ini 3 kuadrat ditambah dengan 7 dikali 3. 9 ditambah 21 hasilnya 30 ya. Gitu.
Oke. Yang kurang juga sama ya. Ini juga sama. Yang ini kita punya limitnya, kita bagi 2 juga sama. Ini dikurangi dengan limit X mendekati negatif 2, X kuadrat. Ya. Kita ganti X-nya dengan negatif 2. Kita punya di sini 3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikurangi negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kita pangkatkan 3, hasilnya negatif 8 ya. 3 dikali dengan negatif 8 berarti kita punya di sini negatif 24. Kita kurangi dengan negatif 2 kita kuadratkan berarti 4. Hasilnya adalah negatif 28 ya. Gitu. Oke. Kemudian yang untuk perkalian juga sama aja ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian nanti juga ada. Nah, sistemnya sama, bisa dikerjakan secara langsung atau boleh juga pakai sifat dipisah seperti ini. Gitu. Nah, ini kalau kita pisah pengerjaannya jadi seperti ini. Gini. Terus kita kalinya titik aja ya. Dikali dengan limit fungsinya X. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti kita punya di sini 1 ditambah 3 dikali dengan yang belakang 1. Jadi 4 dikali 1 hasilnya 4. Gitu. Ini untuk yang perkalian. Terus satu lagi. Ini ada kayaknya pembagian deh. Nah, nih. Oh, ada 2 lagi ya. Yang satu berpangkat. Fungsi berpangkat akhir. Ini pembagian, berarti kita bisa pecah juga sama kayak yang tadi sebelum-sebelumnya ya. Ini limit X mendekati 3, fungsinya X kuadrat. Terus yang bawahnya limit X mendekati 3, fungsinya X min 6. Tuh. Yang atas kita ganti X-nya dengan 3, berarti kita punya 3 kuadrat. Yang bawah juga diganti dengan 3, bisa 3 min 6. Ya. Oke, berarti hasilnya adalah 9 dibagi min 3. Yaitu min 3. Nah, itu sifat yang ketujuh. Dan ini, masih ada 2. 2 lagi ya? Oh ya benar. Yang ini ada fungsi berpangkat ya di sini. Ini juga sama. Jadi ketika mengerjakan soal seperti ini, boleh kalian hitung dulu limit fx-nya. Gini. Hitung dulu limit fx-nya, baru dipangkatkan 2 ya. Boleh seperti ini atau boleh langsung ya. Secara langsung boleh gitu. Nah, ini coba kita ganti dulu x-nya dengan 1. Berarti kita ganti, kita punya 2 kali 1 ditambah 4 kuadrat ya. 2 ditambah 4, 6. Kita kuadratkan, hasilnya 36. Gitu. Kemudian yang terakhir, sifat bentuk fungsinya bentuk akar di sini. Sama, ini juga kita bisa mengerjakannya dengan mencari limit fx-nya dulu. Ini baru diakarkan. Gitu. Ganti x-nya dengan 2. Berarti kita punya akar 2 tambah 2. Akar 4 ya. Akar 4 hasilnya adalah 2. Gitu. Oke. Ada 9 9 sifat ya. Sifat limit fungsi aljabar. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum ya? Oke, masih gampang ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke bagian C di sini. Ada menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara substitusi langsung. Sebenarnya di bagian B tadi sempat kebahas ya, secara nggak langsung gitu. Ketika kita ketemu soal limit yang seperti tadi kan langsung substitusi ya, ganti artinya agak mengganti nilai x-nya dengan yang diketahui gitu. Seperti soal nomor 1, contoh soal 1 ini. Limit X min 3 untuk X mendekati 1. Artinya kita tinggal ganti aja X-nya dengan 1 ya. Jadi di sini kita punya 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 2. Yang nomor 2 juga sama. X-nya tinggal ganti aja dengan 2.
Artinya kita punya 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Ya, ingat 0 itu masih nilai ya. Bukan tidak ada limitnya ya. Ini 0 gitu. Terus yang ketiga, kita punya limit X mendekati 2. Ganti X-nya dengan 2. Kita punya 2 tambah 2 per 4 ditambah 2 dikali 2. Nah, hasilnya 4 per 8. Ini bisa disederhanain jadi 1 per 2 ya. Dan yang terakhir nomor 4. Nomor 4 ganti nilai X-nya dengan 4. Kita punya 4 min 1 per akar 4 ditambah 2. Artinya 3 per 2 tambah 2, 4 ya. 3 per 4. Seperti itu. Nah ini cukup mudah ya. Tinggal ganti nilai X-nya aja dengan yang diketahui. Seperti itu. Terus lihat yang belakang, yang bawah. Jika X sama dengan C disubstitusikan ke Fx dan diperoleh Fc sama dengan L, suatu nilai tertentu, maka limit Fx untuk X mendekati C adalah Fc. Artinya tinggal ganti nilai X-nya dengan nilai C-nya ya. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat ke sebelahnya. Nah, ini tinggal tinggal bahas-bahas contoh soal ya. Jadi macam-macam contoh soal terkait dengan limit yang kita pelajari sekarang ya. Oke, ini ada tabel nilai fungsi Gx, Fx ya, sorry. Typo lagi di sini. Oh, Gx ya. Karena di pilihan di soalnya Gx, berarti yang ini yang diganti. Ini yang harusnya G ya. Nah. Oke, kalau tadi di konsep awal kita punya tabelnya miring ya. Tabelnya ke samping gitu, bukan miring ya. Ke samping dari kiri ke kanan gitu, ini. Kalau di sini tabelnya memanjang ke bawah ya. Artinya sama aja. Berarti kalau dari sini ke sini itu artinya dia dari kiri ya. Dari atas ke bawah. Lihat aja nilainya ya. Ini kan X-nya dari 3 menuju ke 4. Artinya dari kiri menuju ke kanan ya. Kalau yang ini berarti dari kanan menuju ke kiri. Ini dari kanan. Nah sekarang kita lihat. Berdasarkan tabel di atas, tentukan nilai limit Gx untuk X mendekati 4 dari kiri. Limit Gx untuk X mendekati 4 dari kiri, berarti dari atas ke bawah ya. Kita lihat nilai Gx-nya mendekati berapa nih? Kalau kita lihat ini sama ini. Nilai Gx-nya mendekati berapa? Berarti ada yang tahu? 15,9992, yang ini ada 16,0008, berarti itu angkanya mendekati berapa? 16. 16 ya. Nggak kayaknya emang bener. Ya, mendekati 16 ya. Kemudian yang bawah juga sama. Limit X mendekati 4 dari kanan. Dari kanan berarti dari bawah ke atas. Ini juga sama nih. Mendekati berapa Gx-nya? Sama ya. Mendekati 16 nih. Karena 15,992, 16,0008. Ya, itu mendekati 16. Terus yang C, limit Gx untuk X mendekati 4. Kalau tadi kan dari kiri, dari kanan ya. Kalau yang C ini mendekati 4-nya secara umumnya. Nah, karena nilai dari kirinya 16, dari kanannya 16, ini kan sama ya. Berarti nilai Gx-nya juga 16. Karena tadi syarat limit adalah nilai limit dari kirinya dan limit dari kanannya harus sama. Nah, berarti ada dan nilainya itu gitu ya. Di sini kan nilainya 16 gitu. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal di bawahnya. Sebentar, aku geser dulu. Nah, ini pakai grafik di sini. Nah, ini. Kita lihat dulu, tentukan nilai limit berikut. Yang pertama, limit Fx untuk X mendekati negatif 1. Negatif 1 posisinya di mana? Kita cari dulu ya. Oh, sorry. Baterai Ibu lowbat. Sebentar ya, Ibu ngecas dulu. Ya, mati nanti.
Kita lanjutkan. Di sini X mendekati 1, min 1, sorry. Min 1 berarti yang ini ya. Ya. Nilai X mendekati min 1 dari kiri, itu nilainya mendekati, ini kan ya, berarti dari kiri itu yang ini fungsinya. Mendekati berapa nilai Y-nya? Oh, nilainya mendekati 2. Begitupun dengan yang lengkung ini. Ya, dia juga mendekati 2. Artinya nilai limit fx untuk X mendekati min 1 adalah 2. Ya. Karena nilai limit kirinya 2, nilai limit kanannya juga 2. Gitu. Kemudian yang B, limit fx untuk X mendekati 4. Cari dulu 4. 4 ternyata ada di sini ya. Kita cek dulu dari kiri. Dari kiri berarti fungsi yang ini ya. Nah. Ternyata nilainya mendekati 2. Dari kiri 2. Nah ini kan bagi 2 nih jawabnya ya. Yang ini limit X mendekati 4 dari kiri. Fx nilainya 2. Terus yang dari kanan berarti yang ini. Karena ini cuman ini ya garisnya. Ternyata mendekati 4 ya. Nilai Y-nya 4. Berarti limit X mendekati 4 dari kanan Fx nilainya 4. Nah, nilai limit kiri dan limit kanannya ini tidak sama ya. Artinya nilai limit Fx untuk X mendekati 4 tidak ada. Ya. Gitu ya. Kalau mengerjakan soal-soal yang seperti ini, kalau dengan cara substitusi langsung seperti tadi tidak perlu dibuktikan untuk limit kiri dan kanannya ya. Langsung aja ganti dengan nilai X yang diketahui. Tapi kalau untuk soal yang ini, yang seperti ini, cari dulu limit kiri dan limit kanannya. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut? Enggak, Bu. Enggak ya, cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, ini sebenarnya ada jawabannya di sini. Nah, kalau di modul yang Ibu share di mana? Di Google Classroom tuh udah ada jawabannya ya. Nanti bisa dilihat lagi di sana. Kita coba jawab dulu yang nomor 3 ya sekarang ya. Nomor 3 dengan cara substitusi. Nah, kalau seperti ini tinggal ganti aja X-nya dengan yang diketahui ya. Di sini X-nya min 3, berarti ganti X-nya dengan min 3. Artinya kita punya di sini 3 dikali min 3 ditambah 8. Berarti min 9 kita tambah 8, hasilnya negatif 1 ya. Terus yang kedua, ganti X-nya dengan min 4. Berarti tinggal 2 dikali min 4 kuadrat. Dikurangi X-nya, ganti ini hati-hati ya, min-nya. Terus ketemu lagi dengan min 4. Nah, dikurung dulu. Berarti ini 2 dikali 16, yaitu 32. Terus ini jadi plus 4, plus 6. Berapa nih? 36 ditambah 6 berarti ya 42 ya. Oke. Untuk yang ini juga sama, X-nya kita tinggal ganti dengan 5 ya. Berarti 6 dikali 5 dikurangi 3 dibagi dengan 5 plus 4. 30 kita kurangi 3, 27 per 9. Hasilnya 3 ya. Gitu. Oke. Saya rasa untuk yang substitusi cukup mudah ya, karena tinggal ganti nilai X-nya. Nah, yang sulit adalah ketika tidak teliti ya, antara tanda plus dan min gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di nomor 4. Diketahui limit fx untuk X mendekati A, yaitu 3. Kemudian ada limit gx untuk X mendekati, ini nilainya sama dengan 3. Limit gx untuk X mendekati A sama dengan min 1. Sorry. Ini ada komanya ya harusnya di sini ya. Jadi ini sendiri. Oh ya gitu. Kemudian yang ketiga ada limit hx untuk X mendekati A nilainya 5. Sama ya, semua sama-sama mendekati A di sini. Nah, ini sama-sama mendekati A, cuman fungsinya aja yang beda ya. Dan nilai limitnya aja yang beda, seperti itu. Kita lihat di soal pertama, di sini ada limit 2fx ditambah 3gx untuk X mendekati A. Berarti untuk mengerjakan soal ini,
bisa langsung, kalau udah paham ya, langsung artinya tinggal ganti aja fx-nya dengan 3, gx-nya dengan min 1 gitu kan ya. Cuman untuk lebih detailnya kita bahas ya di sini. Ini kita bisa gunakan sifat tadi. Ini dipecah ya. Jadi 2fx ditambah limit x mendekati A 3 gx. Berarti ini 2-nya bisa keluar. Limit x mendekati A fx 3-nya bisa keluar. Ini. Nah. Kemudian tadi limit fx untuk x mendekati A kan nilainya 3 ya. Nih. Kita tinggal lihat aja nih yang diketahui ini kan nilainya 3. Nah, ganti dah. Tinggal ganti dengan 3. Terus ditambah dengan 3, ini tetap limit gx untuk x mendekati A. Ini yang gx nih, ya kan? Nilainya min 1, ganti dengan min 1. Udah, tinggal kita hitung. Berarti 6 ditambah dengan min 3. Hasilnya 3 ya. Itu. Nah, boleh nggak pakai sifat, Bu? Boleh. Kalau mau langsung boleh. Tinggal ganti aja kan tadi Ibu bilang ya. Ini fx-nya nilainya 3. Ini yang gx nilainya min 1. Berarti kan ini tinggal 2 kali 3 sama 3 kali min 1. Sama hasilnya 3 juga. Ini sama ini tadi. Itu. Ya. Oke, ini less than 1 minute. Karena kita masih ada yang mau dibahas ya. Belum selesai ya contoh soalnya. Nanti kalau mati Zoom meetingnya mohon untuk join kembali. Sama linknya ya. Seperti itu. Oke. Untuk soal yang berikutnya. Ada limit fx plus gx plus hx. Nah, ini mungkin bisa langsung aja ya. Karena sama aja dengan yang tadi. Fx tadi nilainya 3 ya. 3 ditambah yang gx nilainya negatif 1. Yang hx nilainya 5. Berarti 2 per... Oke. Oke, kita balik lagi sini. Nah, ini tadi nilainya 2 per 5. Karena ketika 3 tambah min 1 kan hasilnya 2. Hx-nya tadi nilainya 5 ya. Jadi hasilnya 2 per 5 gitu. Nah, ini boleh kalau mau pakai sifat juga boleh ya. Mungkin kalau yang di modul ini puskesmas berapa? Bu. Boleh di silent dulu. Kan sekarang siapa kali yang tugas? Halo. Dia sih tahu nggak? Oke. Siapa yang ada suaranya? Di silent dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi yang ini boleh pakai sifat, boleh langsung ya. Sama aja caranya. Hasilnya sama. Oke. Untuk soal berikutnya, nah ini soal terakhir yang akan kita bahas ya. Diketahui fungsi fx, didefinisikan ada 2 fungsi di sini. Yang pertama untuk x lebih dari sama dengan negatif 3, dan yang kedua untuk x kurang dari negatif 3. Ditanyakan nilai limit fungsi berikut. Ya. Berarti untuk menentukan nilai limit fungsinya, kita lihat dulu. Yang pertama soal A, x-nya kan mendekati negatif 5 ya. Negatif 5 karena di sini intervalnya lebih dari min 3 atau kurang dari min 3 gitu kan. Pilihannya 2 ini. Nah sekarang min 5 ini, min 5 itu kurang dari atau lebih dari min 3 ya nak? Lebih dari. Masa min 5 lebih dari? Ayo. Kurang dari, Bu. Kurang dari, Bu. Kurang dari. Ya, kurang dari ya. Ini kurang dari min 3, maka kita gunakan fungsi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Karena ada 2 fungsi nih. Bawah. Yang bawah, betul. Kita pakai fx-nya yang 3x plus 5. Sehingga kita punya di sini limit x mendekati negatif 5 untuk fx-nya 3x plus 5. Tinggal ganti nilai x-nya dengan negatif 5. Yaitu 3 dikali min 5 ditambah 5. Berarti min 15 tambah 5 hasilnya adalah min 10. Tuh. Terus soal yang kedua, x-nya mendekati negatif 3. Nah ini sama nih, x-nya sama dengan negatif 3 ya. Berarti ada 2 kemungkinan bisa
pakai fungsi yang atas atau bisa pakai fungsi yang bawah. Artinya kita mencari dua buah limit. Limit kiri dan limit kanannya. Ya. Berarti kita harus maka cari lim kiri dan lim kanannya. Gitu. Oke. Sekarang kita punya limit X mendekati 3 dari kiri. Yang dari kiri fungsinya yang atas atau yang bawah? Bawah. Ah, yang bawah betul. 3X plus 5 ya. Ganti X-nya dengan 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 5. Hasilnya 14. Terus sekarang limit X mendekati 3 dari kanan. Berarti kalau dari kanan, lebih dari min 3 ya. Oh, ini min 3 ya. Oh, Ibu salah nih. Min 3 nih. Berarti ini bukan 14 ya nilainya. Karena ini min 3. Sebentar. 3 dikali min 3, min 9. Tambah 5 berarti min 4 ya harusnya ya. Oke, yang bawah berarti fungsinya X kuadrat plus 4X min 2. Ganti X-nya dengan min 3. Berarti min 3 kuadrat plus 4 kali min 3 dikurangi 2. Berarti kita punya nilainya 9 dikurangi 12 dikurangi 2. Berapa nih? 9 kurangi 12 itu min 3 ya. 9 kurangi 12 min 3. Min 3 dikurangi 2 min 5. Benar? Benar hitungan Ibu? Atau ada yang keliru? Benar. Benar ya? Benar. Oke. Sekarang kita lihat limit kiri sama limit kanannya sama nggak nilainya? Nih, limit kirinya min 4 ya kan ya? Limit kanannya min 5. Sama nggak? Beda. Oke. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama ya. Jadi artinya limit X mendekati 3 dari kiri, fx, tidak sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan, fx. Maka nilai limit X mendekati 3 fx tidak ada ya. Itu. Tidak ada nilainya. Itu ya. Karena tidak sama nilainya. Kalau sama nilainya masih ada gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi yang C. Di sini yang C nilai X-nya mendekati negatif 1. Negatif 1 itu lebih dari negatif 3 atau kurang dari negatif 3, nak? Lebih. Kurang dari. Masa kurang dari? Lebih. Ya. Lebih, Bu. Lebih dari dong ya. Jangan mentang-mentang angkanya makin kecil terus dia kurang dari dia kurang dari gitu ya. Enggak ya. Nah, ini min 1 ini nilainya lebih dari min 3 ya. Oke, maka kita gunakan fx yang atas atau yang bawah? Atas. Ya, yang atas ya. Berarti kita gunakan x kuadrat plus 4x min 2. Gitu. Berarti tinggal kita buat aja di sini limit X mendekati negatif 1. Ini nggak pakai dari kiri dari kanan ya, langsung aja kita masukkan ke fungsinya. Min 2. Berarti kita punya min 1 kuadrat kali min 1 dikurangi 2. Berarti 1 min 4 min 2. Berarti nilainya min 5 ya. Benar nggak? Min 5 atau berapa? 1 dikurangi 4 kan min 3 ya. Min 3 dikurangi 2 nilainya min? Benar. Min 5 betul ya. Oke. Seperti itu. Untuk hari ini ada pertanyaan dulu terkait dengan limit yang kita bahas. Tidak. Oke, cukup mudah dipahami. Lebih mudah mana sama barisan dan deret? Lebih mudah apa? Sama aja. Libuk, Bu. Susah. Semua. Oke, boleh di silent. Oke, siapa tuh? Melia ya. Oke, untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya pembahasan materinya sampai di sini.
nanti akan ada tugas ya sedikit dari Ibu. Tugasnya dari LKS, nanti Ibu kasih tahu instruksinya di Google Classroom. Kemudian karena kita pertemuannya online ya, seperti biasanya, kalau online berarti harus ngapain? Harus ngisi presensi, ya kan? Nah, presensinya nanti Ibu kirim di mana namanya? Di Classroom ya. Ibu kirim di Classroom seperti biasa. Kemudian diisi, wajib ya. Nanti teman-teman yang tidak join di Zoom maupun yang join di Zoom maupun yang tidak join tetap mengisi seperti itu. Dan mohon untuk diisi sesuai dengan kejujurannya masing-masing ya. Oke, boleh dinyalain dulu kameranya semua. Ini MIPA 6 di sekolahan nih ya. Lagi mau ini ya, swab ya. Ada yang udah. Oke, boleh dinyalakan dulu semua kameranya. Ini pakai olahraga MIPA 5 lagi mau olahraga atau gimana? Mau buat video basket, Bu. Oh, mau buat video basket. Oke. Boleh Gradia, Anandita, Chandra Nora, Liana Mahardiani. Nyalakan dulu. Ayu Suciasi belum nyala. Ari Bisma, Tika Purnama ya. Oke. Kita senyum Pepsoden dulu ya. Oke. Itu oke, kita foto bersama dulu ya untuk bukti kalau kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. 1 2 3. Oke. Halaman pertama sebentar. Ada 2 halaman ternyata. Kirain Ibu cuma 1. Tunggu sebentar. Ibu save dulu yang pertama. Yang kedua. Oke, yang kedua entah berada di halaman 1 atau 2, pokoknya smile dulu ya, senyum dulu ya. Oke, 1 2 3. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Nanti videonya akan Ibu kompres dulu ya, Ibu edit dulu sedikit. Kemudian Ibu upload di YouTube. Jadi bisa buat belajar lagi. Kalau ada pertanyaan tambahan nanti boleh kita diskusi di grup atau boleh japri ke Ibu seperti biasa ya. Selama online seperti itu. Kita nggak ada agenda untuk maju ke depan ya, untuk ngerjain di papan tulis gitu ya. Biasanya Ibu suruh maju ke depan ya. Kita nggak ada dulu sekarang. Ya semuanya jaga kesehatan ya. Walaupun kita online, tetap semangat, tetap ngerjain tugas, tetap belajar ya. Seperti biasanya ketika pembelajaran tatap muka gitu. Jaga kesehatan ya semua ya. Semoga semuanya sehat, nggak ada yang tertular virus COVID gitu ya. Oke, selamat pagi semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, Bu. Makasih. Pagi. Ya.